Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dian Apriani dengan NPM 24610120 dari program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Metro. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi manajemen investasi dengan fokus pada analisis arus kas masuk atau cash inflow dalam penilaian kelayakan investasi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen keuangan 1 yang diampu oleh Bapak DRE Febrianto SEMM. Sebelum masuk ke pembahasan lebih dalam, terlebih dahulu kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan manajemen investasi. Jadi, secara sederhana, manajemen investasi adalah proses merencanakan, mengelola, dan mengevaluasi dana investasi untuk memperoleh return yang optimal dengan memperhatikan resiko. Dalam penilaian kelayakan investasi, terdapat aspek keuangan yang sangat penting karena membantu menilai sumber dana, biaya investasi, proyeksi pendapatan, laporan laba rugi, hingga kriteria penilaian investasi seperti PP, ARR, NPV, IRR, PI, dan BEP. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan tentang arus kas masuk. Arus kas masuk merupakan jumlah penerimaan bersih yang diperoleh perusahaan dari suatu investasi pada setiap periode operasional. Arus kas masuk ini menjadi indikator utama apakah suatu proyek mampu memberikan keuntungan atau tidak. Walaupun pendapatan tinggi, tetapi jika setelah dikurangi biaya, pajak, dan penyusutan hasilnya rendah atau negatif, maka investasi tersebut tidak layak dijalankan. Untuk memahami konsep ini, selanjutnya kita akan masuk pada contoh soal tentang perhitungan cash inflow dalam sebuah investasi. Nah, jadi ini soal yang membahas tentang perhitungan arus kas masuk. PT Mentari Persada Terbuka bermaksud mendirikan pabrik dengan nilai investasi senilai 120 juta rupiah. Seluruhnya dengan modal sendiri. Umur ekonomis 4 tahun dan disusutkan tanpa nilai kisah. Perkiraan pendapatan per tahun yaitu 400 juta rupiah. Biaya per tahun sebesar 45% dari pendapatan, belum termasuk penyusutan. Dikenakan pajak 40%. Berapa kas bersih yang diterima pada akhir tahun? Jadi diketahui investasinya yaitu sebesar 120 juta rupiah. Dari sini umur ekonomisnya yaitu 4 tahun, perkiraan pendapatannya 400 juta, dan biaya per tahunnya yaitu 180 juta. 180 juta ini diperoleh dari 45% dikali 400 juta rupiah. Hasilnya 180 juta rupiah. Sehingga estimasi laporan laba rugi sebagai berikut. Jadi kita akan menghitung pendapatannya ya dulu. Pendapatannya yaitu diketahui 400 juta rupiah. Selanjutnya, total biayanya yaitu sebesar 180 juta rupiah. Penyusutannya yaitu 120 juta rupiah ini dibagi dengan umur ekonomisnya sebesar 4 tahun. Jadi 120 juta dibagi dengan 4 yaitu hasilnya 30 juta.
Untuk investasinya yaitu 120 juta rupiah. Kita tulis di bagian sini. Nah, laba sebelum pajaknya yaitu hasil dari 400 juta rupiah dikurangi dengan 180 juta rupiah dan dikurang lagi dari hasil penyusutan yaitu 30 juta rupiah. Jadi jika kita hitung 400 juta rupiah dikurang 180 juta rupiah dikurang lagi dengan 30 juta rupiah yaitu hasilnya 90 juta rupiah. Jadi hasil laba setelah pajak yaitu 190 juta rupiah. Jadi pajaknya ini, pajak kan tadi sebesar 40%. Kita tulis pajak 40% dikali dengan laba sebelum pajak yaitu senilai 190 juta rupiah. Jadi 40% dikali dengan 190 juta rupiah yaitu hasilnya 76 juta. Lalu laba setelah pajak dihasilkan dari laba sebelum pajak dikurangi dengan pajak yaitu 190 juta dikurangi 76 juta yaitu hasilnya 140 juta rupiah. Jadi untuk kas bersihnya yaitu hasil dari laba setelah pajak ditambah dengan penyusutan. Jadi 114 juta ditambah 30 juta rupiah hasilnya 144 juta rupiah. Jadi kas bersih yang diterima pada akhir tahun adalah 144 juta rupiah. Jadi itu tadi pembahasan singkat mengenai manajemen investasi dan contoh soal tentang arus kas masuk. Semoga materi singkat ini dapat menambah pemahaman kita mengenai pentingnya analisis arus kas dalam pengambilan keputusan investasi. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.